Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kartika dengan NIM 22844042 dari kelas 3K Prodi PGSD IP Garut. Di sini saya akan mereview salah satu buku untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi sekolah dasar. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah tersebut yaitu Bapak Widi Sukma Nugraha MPD. Baik, di sini saya akan mereview lagi buku yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu, karyanya Husein Djafar Al-Hadar. Untuk bukunya yaitu seperti ini. Baik, di sini saya akan mereview salah satu tema saja yang ada di buku ini dengan tema Sampaikanlah Kebenaran Walau Lucu. Pertama-tama saya akan membacakan paragraf di halaman pertama. Dia dikenal di mana-mana. Di Turki, ia dikenal sebagai Nasruddin Hoxha. Di Kazakhstan, dia disebut Khoja Nasreddin. Di Yunani, dia dikenal sebagai Nasruddin Hoxha. Sedangkan di Azerbaijan, Afghanistan, dan Iran, dia dipanggil dengan nama Molla atau Mula Nasruddin. Dalam cerita rakyat masyarakat Arab, di Timur Tengah dan Afrika Utara, dia dipanggil Juha. Begitu legendarisnya ia di berbagai belahan dunia hingga tahun 1996. Ditetapkan sebagai Tahun Nasruddin Hoxha oleh UNESCO. Kisah-kisah yang mengacu pada Nasruddin dapat ditemukan dalam naskah-naskah kuno abad ke-15. Kisah paling awal mengenai dirinya ada pada Ebul Khair-i Rumis Haltuk Nem tahun 1480. Nah, siapa dia? Ada yang menyebutnya seorang darwis dari Sayyid Mahmud Hairani di Akasir, yang terletak di barat laut Turki. Ada pula yang menyebutnya Sayyid Hamad yang hidup pada abad ke-14. Husein Efendi, mufti dari Sipri Hisar yang hidup pada abad ke-18, menulis buku berjudul Mejmu' Ma'arif yang mengungkapkan bahwa Nasruddin lahir pada 1208 di desa Hortu di wilayah Sipri Hisar. Bersekolah di Sipri Hisar dan Konya, di mana di Konya ia bertemu dan belajar tasawuf pada Jalaluddin Rumi serta meninggal pada 1284 Masehi di Akasir. Meski sejarawan berbeda-beda dalam mengidentifikasi nama dan sosok Nasruddin, namun semua sejarawan dan peradaban mengenalnya dengan satu biografi, yaitu sufi yang menyampaikan kebijaksanaan dengan canda. Selain Nasruddin, ada pula Abu Nawas dan Bahlul yang juga dikenal dengan karakter yang sama. Mereka adalah pembela canda dalam Islam, bahwa bercanda diperkenankan, apalagi jika canda dijadikan medium untuk berdakwah atau bahan mengkritik. Canda adalah simbol kemesraan. Orang akan cenderung serius jika belum akrab dan bercanda ketika sudah mesra. Canda saat belum akrab akan berisiko dianggap kurang ajar. Seorang kiai tak ragu untuk bercanda dalam mengaji bersama santrinya, tapi belum tentu ketika mengisi pengajian di luar pesantren. Tapi, walaupun begitu, seorang Habib yang dikenal sangat serius oleh umatnya, di kalangan Habib dan Muhibbin pun tak jarang bercanda. Canda sebenarnya juga kesimbol kedalaman, termasuk dalam berdakwah dan mengkritik. Dakwah dan kritik dengan canda bukan hanya butuh ketajaman berpikir, tapi kelenturan berkreasi dalam humor.
Khalifah Harun ar-Rasyid dan jajarannya kerap menjadi objek kritik Abu Nawas dalam canda. Yang selanjutnya dalam buku ini menegaskan juga bahwa canda juga memiliki rujukan pada diri Nabi. Nabi kadang menggunakan canda sebagai medium dakwahnya. Di antaranya Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi pernah didatangi seorang nenek tua yang meminta Nabi mendoakannya masuk surga. Tapi Nabi malah menjawab bahwa di surga tidak ada orang tua. Nenek itu pun sedih, namun Nabi segera menjelaskan bahwa ia bercanda dan bahwa maksudnya di surga semua penghuninya dibuat mudah kembali oleh Allah. Dalam buku ini juga ditegaskan bahwa Islam mengajarkan kita untuk fokus utamanya kepada diri sendiri. Gerak pertama kita harusnya ke dalam sebelum keluar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu dulu kata Al-Quran. Maksudnya, Islam mengajarkan kepada kita untuk fokus pada diri sendiri. Gerak pertama kita harus ke dalam sebelum keluar, yaitu jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu dulu kata Al-Quran. Namun, saat ini sering kita dapati orang justru sibuk dengan urusan orang lain dan lalai terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam tema kali ini dicukupkan sekian. Kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk menyebarkan kebaikan ataupun kebenaran bisa saja melalui bercanda atau hal-hal lucu selama itu berpositif untuk kita dan orang lain. Maka sampaikanlah kebenaran walaupun dengan hal lucu, atau sampaikanlah kebaikan dengan hal-hal candaan sedikit pun. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, entah itu dari pembacaan yang ada di buku ini ataupun perkataan saya yang salah. Saya cukupkan dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.